Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murniati SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 UIN Alauddin Makassar. Saya akan mengadakan video pembelajaran di SMP Negeri 1 Parangloe. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Let's do the one that keep the passion, respect, oh yeah. Let's do the one that can imagine, respect, oh yeah. Kontrol dengan bakso asli. Lagi poin. Sekali bogek-bogek gak makan. Sampai tidak sesak. Oh salat maghrib tadi sudah susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran sebagaimana biasa hari-hari biasanya ya. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Baik. Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini kita dipertemukan untuk membahas masalah materi tentang agama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, sebelum kita belajar biasanya kan kita membaca doa sebelum belajar. Siapa yang bisa pimpin doanya? Oke, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa diisi oleh Alif. Bismillahirrahmanirrahim.
semua mampu memahami tentang materi kita yang sebelumnya ya. Kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang dalil kitab Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, untuk hari ini kita akan mengupas materi tentang nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Sejauh ini siapa yang bisa memahami tentang materi atau pelajaran tentang nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kan ada 4 ya. Yang pertama apa? Oke, kitab Taurat. Yang kedua apa lagi? Kitab Zabur. Yang ketiga? Injil. Terus yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Oke, semuanya itu ada beberapa nabi yang diberikan amanah untuk menerima wahyu tersebut, yaitu kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa. Terus kalau Zabur siapa? Daud. Terus yang ketiga siapa yang menerimanya? Nabi siapa? Isa. Terus yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, itu yang terakhir ya. Baiklah, untuk materinya kita akan mengadakan diskusi, yaitu memberikan kertas dan KPD untuk kalian jawab bersama ya. Hasil diskusinya sebentar kita tampilkan. Oke. Baiklah, siapa yang bisa memaparkan hasil diskusinya tadi dari 4 kelompok? Silakan. Siapa yang mau duluan? Oke, dari kelompok 2 silakan. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud kaum Yahudi pada abad 10 sebelum Masehi. 10 sebelum Masehi. Siapa lagi yang bisa memaparkan? Oke, silakan. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada awal abad 1 Masehi, berisi pedoman untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Siapa lagi selanjutnya? Ya, silakan. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat di bumi. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum? Oke, silakan. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa kepada Bani Israil pada abad 13 sebelum Masehi menggunakan bahasa Ibrani. Oke, terima kasih. Baiklah, karena anak-anakku semua mampu memahami
Dan yang kelima, sejarah atau kisah Musa. Dan yang terakhir, dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Jadi semua yang ada, ilmu yang kita pelajari di dunia ini ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mau mendalami semua isi Al-Quran, semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Dan suhud, yang pertama yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhud. Yang kedua, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhud masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Jadi sebelumnya itu sejarah dari petunjuk dari Al-Quran itu masih dalam berbentuk suhud. Artinya sahabat-sahabat masih dalam bentuk hafalan, menulis di batu, dan selanjutnya kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhud. Dan selanjutnya tentang hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Dan yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hambanya. Dan yang kelima, manusia beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi di situ penjelasan tentang dapat membedakan mana yang baik dan buruk itu kan ada di dalam Al-Quran. Mana yang haram, mana yang halal, mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan. Yang keenam itu mensyukuri segala anugerah nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kita umat manusia. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tenang dan menambah ilmu pengetahuan. Artinya, dengan diturunkannya Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk kita semua umat manusia agar dapat memberikan ketenangan, karena dengan membaca Al-Quran kita hati menjadi tenang dan tenteram. Dan yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi. Yang seperti apa itu toleransi? Saling menghargai. Maka itu kita bersama dengan berteman dengan non-muslim, di situ kita bisa bersikap bertoleransi. Seperti apa itu bersikap toleransi? Menghargai apa pendapat orang lain, menghargai budaya orang lain. Begitu yang dimaksud ya toleransi. Dan yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, musibah yang kita terima. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita agar bagaimana menghadapi kehidupan, karena semua umat manusia di sini pastinya akan mengalami yang namanya cobaan, ujian, dan berbagai macam masalah yang kita akan hadapi dalam kehidupan. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita cukup sampai di sini dulu ya. Semoga apa yang Ibu berikan untuk hari ini bermanfaat untuk anak-anakku, terutama Ibu sendiri. Dan terima kasih Ibu ucapkan untuk pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dilancarkan, anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang cerdas, soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
we believe in.